Beda kolam, beda ikannya. Beda barang, beda cara nyimpannya. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrolin program iPos. Di episode kali ini masih bersama saya Adit. Dan tamu kita kali ini yaitu salah satu tim support andalan dari Trigonal Software dengan Mas Andri. Apa kabar nih Mas Andri? Alhamdulillah Mas Adit, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, bahasan kita sekarang soal stok nih Mas Andri. Siap. Cara menyimpan stok yang tepat buat toko memang sebegitu pentingnya ya Mas Andri? Oke, kalau dibilang penting sih ya, untuk stok itu kan sebenarnya barang ya. Barang itu kan sebenarnya aset kita. Nah, sebenarnya stok itu kan uang kita, tetapi hanya dalam bentuk barang gitu. Oke. Jadi semisal kita nyimpennya itu asal-asalan atau misalkan ada kerusakan, berarti kan nanti taruhannya di uang kita juga gitu, di aset kita juga gitu. Nah, jadi kalau dibilang penting ya penting juga gitu, penting banget malah kayak gitu. Nah, supaya nih kita terhindar dari kerugian nih salah stok Mas Andri, Ya. gimana sih caranya? Oke, kalau dibilang tipsnya ya, untuk tipsnya itu sebenarnya ada beberapa tips praktis ya. Yang pertama itu kita perlu perhatikan layout gudang, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita perlu melakukan pengecekan kualitas barang. Yang ketiga, kita perlu pisahin nih stok barang yang kita jual di marketplace atau online store seperti itu ya. Untuk yang keempat, itu kita simpan barang atau stok kita berdasarkan kategori atau jenis barang tersebut gitu, supaya terpisah gitu ya. Nah, yang kelima, itu kita jangan lupa untuk mencatat keluar masuk barang tersebut gitu. Jadi saat kita beli kita catat, saat ada penjualan juga kita catat juga kayak gitu. Itu tips praktisnya kayak gitu. Oke. Bisa dibilang praktis, tapi ada 5 juga ya Mas ya. Ini agak Ya. repot nih kayaknya nih. Nah, ini makanya pakai teknologi gitu. Jadi supaya lebih mudah kayak gitu ya. Contohnya itu semisal kalau kita pakai program iPos, di program iPos itu disediakan untuk pemisahan antara jenis atau kategori barangnya, begitupun juga dengan raknya gitu. Jadi contohnya semisal kita punya usaha itu toko skincare ya misalkan. Untuk skincare itu kan ada beberapa jenis gitu, ada face wash, ada body cream gitu-gitu ya. Ya. Semisal kita ingin taruh barang face washnya ini di rak 1 misalkan. Nah, itu kita nanti bisa tandain di program itu bahwa barang ini itu ada di rak 1. Begitu juga dengan item lain, misalkan masker wajah gitu. Masker wajah ingin ditempatkan di rak 2. Itu bisa juga nanti di program iPos itu dipisahkan barang-barangnya gitu. Jadi di kategorikan kayak gitu. Itu bisa banget di program iPos. Kalau kita udah pisahkan, itu nanti selanjutnya pasti akan lebih gampang kalau misalkan kita ingin cek stok atau ingin melakukan penjualan tapi kita cek dulu stoknya. Ya. Kedepannya pasti akan lebih mudah gitu. Oke. Nah, ini nih menarik banget nih Mas Andri. Ya. Jadi iPos tuh juga bisa bantu kita ya untuk mengatur stok barang di gudang seperti Betul, itu Mas ya. Adit, ngebantu banget. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih Mas Andri, Iya. kita ngopi dulu aja deh. Oke, siap. Makasih Mas. Mari ngopi. Oke, lanjut nih Mas Andri. Ya. Ada bantuan apa lagi nih yang kira-kira bisa diberikan iPos untuk gudang kita nih? Oke, siap. Untuk bantuan atau fitur lain ya di program Ya. iPos itu, kita juga bisa menentukan barang apa aja yang harusnya kita stok lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, itu nanti kita bisa cek aja laporan, di menu laporan, laporan penjualan per item. Jadi nanti akan tampil tuh laporan dari item yang paling banyak terjual Ya. kayak gitu, atau bisa dibilang yang fast moving gitu. Ya. Nah, kalau untuk barang yang sering terjual itu kan seharusnya kita stok lebih banyak gitu ya untuk barangnya, supaya karena permintaannya banyak jadi kita harus stok lebih banyak supaya selalu ada gitu Ya. barangnya. Nah, kita juga bisa lihat nih nanti untuk barang yang tidak terlalu banyak terjual atau yang bisa dibilang slow moving gitu ya. Kalau misalkan yang slow moving seperti itu kita bisa pertimbangin untuk melakukan promosi atau bundling gitu supaya nanti barangnya terjual gitu. Jadi enggak jadi dead stock. Nah, jadi semisal nanti ada barang yang slow moving, setelah kita cek laporan penjualan per itemnya, barang yang slow moving itu kita bisa pertimbangin untuk dikasih promo atau di diskon ya, atau kita jadikan bundling supaya barang tersebut itu enggak dead stock gitu istilahnya, kayak gitu.
Oke Mas Andri, jadi nggak ada lagi nih ya cerita stok di gudang itu jadi kadaluarsa ya? Betul banget Mas Adit. Karena emang udah ada fitur iPOS ini ya, jadi kita tahu nih barang-barang mana yang kira-kira di gudang. Nih barang di gudang udah mengendap lama nih, jadi kita harus promokan atau kita jual gitu. Betul, biar tidak kadaluarsa seperti itu. Oke. Nah, Mas Andri satu lagi nih. Oke, siap. Ada pesan khusus nggak untuk teman-teman di toko? Oke, untuk pesan-pesan pasti ada ya Mas ya. Jadi untuk teman-teman, semisal kita nanti udah melakukan tips atau langkah-langkah yang tadi kita jelaskan, akan lebih baik kalau kita itu juga melakukan stock of name gitu ya. Nah, jadi stock of name ini untuk mencocokkan antara stok di program dengan yang ada di realnya atau stok fisiknya, seperti itu. Oke, berarti kita harus selain kita berpatokan dengan sistem, kita juga harus mengecek secara berkala juga ya Mas ya untuk barang real yang ada di gudang. Iya, betul. Supaya tidak ada selisih di situ, seperti itu ya. Iya, benar banget Mas Adit. Oke. Nah, itu untuk cek stok opnam itu bisa pakai iPOS juga Mas? Bisa banget Mas Adit. Jadi di program iPOS itu disediakan namanya fitur stock of name dan kartu stok juga gitu. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya untuk yang stock of name. Yang stock of name itu fitur yang digunakan untuk mencocokkan stok antara di program dengan stok realnya atau stok fisiknya di lokasi atau di toko kita, seperti itu. Nah, di program iPOS itu kita juga ada namanya fitur kartu stok ya. Kartu stok itu fungsinya untuk melihat pergerakan item ini itu keluar masuknya dari mana aja, untuk apa aja gitu. Misalkan contohnya kita beli stok gitu. Nanti di fitur kartu stok ini dia menampilkan keterangan stok masuk seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk penjualan, karena itu kan barang diberikan ke pelanggan gitu ya. Nanti di kartu stok itu tampil namanya, dia keluar statusnya. Jadi nanti terlihat semua pergerakan item kita mulai dari pembelian, penjualan dan lain-lain seperti itu. Jadi kita perlu cek juga nih untuk kartu stoknya nanti. Semisal nanti ada selisih barang, kita langkah awalnya itu kita perlu lihat kartu stoknya dulu supaya kita pastiin nih keluar masuk barangnya tuh udah sesuai secara realnya atau belum, kayak gitu. Nah, semisal memang belum sesuai atau memang ada terjadi selisih gitu ya, itu kita perlu melakukan namanya stock of name di menu persediaan. Jadi di menu persediaan ini nanti ada stock of name. Jadi stock of name itu kan kita perlu mencocokkan barang antara di program dengan fisik gitu ya. Kalau misalkan di programnya itu ada 10, semisal stoknya 10 pieces gitu, tapi realnya itu ada 5. Nah, selisih 5-nya lagi kan itu sebenarnya dipertanyakan gitu. Betul. Ya. Itu ada selisih di situ. Nah, untuk selisih itu sebenarnya banyak opsinya gitu ya. Bisa jadi hilang atau mungkin salah penempatan gitu. Betul. Ya. Nah, kalau memang ingin dicocokkan, karena di program kan perlu dicocokkan gitu, dicocokkan supaya stoknya sama dengan realnya gitu. Untuk mencocokkannya itu kita nanti bisa ke stock of name, kita pilih barangnya, nanti akan tampil keterangan bahwa item ini di program itu stoknya semisal masih ada 10 tapi realnya 5. Nah, nanti itu di menu of name itu kita sesuaikan stok yang fisik itu 5. Ketika kita sudah sesuaikan menjadi 5, itu nanti stok di programnya akan mengikuti jadi 5 juga nanti, sama dengan yang realnya gitu. Cuma perlu diperhatikan ya, untuk stock of name ini itu nggak cuma mempengaruhi persediaan aja, tapi mempengaruhi laba rugi juga. Kenapa? Betul. Penjelasannya kayak gini, semisal stok di program itu 10, modalnya misal 10.000 gitu ya. Kalau 10.000 dikali 10 kuantitinya, itu kan berarti 100.000. Barang kita di sana ada 100.000 gitu ya. Kalau kita sesuaikan di of name jadi 5, karena realnya ada 5 lagi itu kan dianggap hilang gitu. Nanti jadi kerugian alhasil seperti itu. Itu kalau of name-nya semisal selisih kurang. Kalau selisihnya lebih, di fisiknya ternyata lebih banyak, itu juga mempengaruhi laba rugi juga. Dia nanti jadi keuntungan kayak gitu. Jadi nanti mempengaruhi persediaan, mempengaruhi laporan laba ruginya juga, seperti itu. Tapi mau barang lebih di real ternyata lebih sedikit atau lebih banyak pun itu sebenarnya tidak dibenarkan juga ya Mas ya. Betul. Tetap harus kita telisik lagi ya agar barangnya itu bisa sesuai dengan barang yang sudah didata. Ya betul, gitu ya Mas ya. Itu. Mungkin nanti saat penjualan atau tutup toko itu dicek dulu gitu ya laporan penjualannya, keluar barangnya sekian tuh udah
sesuai semua gitu setiap hari kayak gitu sih. Biar laporan laba ruginya itu juga jadi lebih tepat ya Mas betul. Andri ya. Iya, karena kan kalau misalkan selisihnya barang kurang kan jadi rugi kita gitu kan. Benar. Itu sih. Oke, siap Mas Andri. Ini terima kasih banget buat Siap, waktu Mas Adit, dan sama-sama. insight-nya di Ngopi kali ini. Siap. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.